warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang dua padepokan yang sudah dikenal banyak orang mulai dari dalam negeri hingga luar negeri, yaitu Padepokan Singoluhur dan Padepokan Kalijogo. Padepokan Singoluhur dan Padepokan Kalijogo ini sebenarnya memiliki keterkaitan secara jasmani dan rohani maupun secara dohir dan batin. Jadi kita bahas dulu untuk satu persatu. Pertama yaitu Padepokan Singoluhur. Jadi Padepokan Singoluhur ini awalnya itu bernama Padepokan Singomas yang dibangun dengan beberapa orang saja sebelumnya yang memiliki tekad dan niat untuk melalang buana di dunia spiritual, dan mereka mulai merintis karir mereka di YouTube pada tahun 2017. Jadi awal-awal bukan merintis ya, mereka hanya ingin memperkenalkan dan ingin memperlihatkan tentang dunia spiritual berbeda dari yang lain dengan cara yang berbeda. Dan salah satu video yang terkenal dari Padepokan Singoluhur ini yang sudah mulai banyak dikenal oleh orang-orang banyak, yaitu tentang kisah keluarga Kuntilanak Sariwati. Dan video ini sudah ditonton sebanyak 4 juta kali dan mulai berkembang hingga hari ini. Oke, jadi sebelumnya kurang afdol ya, sebelumnya kita harus mengenal dulu siapa pendiri atau pengasuh dari Padepokan Singoluhur itu sendiri. Jadi nama asli beliau adalah Beni. Saya kurang tahu nama panjangnya, cuma yang saya tahu nama panggilan beliau adalah Beni. Kemudian setelah masuk ke dunia spiritual, beliau mengganti nama beliau, tetapi meskipun beliau mengganti, beliau pun minta izin kepada orang tua beliau dan keluarga beliau untuk mengganti nama menjadi Gus Ashar Al-Wahhab. Jadi sebelumnya beliau adalah seorang pekerja ya, sama seperti orang-orang normal sebelumnya sebelum beliau menjadi seorang spiritual. Jadi beliau adalah seorang pekerja keras yang sudah lalang buana di tanah Lampung, menjual kaset VCD ya, dengan penampilan yang dengan celana yang ketat dan bertindik, bahkan dengan rambut yang ucalan ya ala rock and roll gitu lah. Kemudian pada suatu hari beliau mengunjungi sebuah padepokan untuk mengejar ilmu spiritual yang bertempat di Bandar Lampung tentunya, dan padepokan itu bernama Padepokan Kalijogo. Selama belajar di Padepokan Kalijogo, beliau selalu aktif dalam segala macam kegiatan yang ada di padepokan, dan pada saat itu kegiatan yang paling populer dan banyak diminati yaitu atraksi Debus Banten. Jadi pada saat itu atraksi Debus Banten ini yang lebih menonjol dibandingkan atraksi-atraksi yang lain. Dan jadi hubungan antara Beni dengan sang guru sangatlah dekat, bahkan saking dekatnya hubungan, bisa dibilang hubungan batin dan terbatin itu sudah terikat atau gimana. Jadi bahkan Beni sudah siapkan semua apa yang akan dibutuhkan oleh sang guru sebelum sang guru berkata atau meminta. Beni sudah menyiapkan, dan dia juga rajin membersihkan padepokan, bahkan tempat-tempat untuk beristirahat dan tempat petilasan sang guru sudah dibersihkan. Jadi tanpa sang guru berkata, beliau sudah melakukan. Jadi beliau adalah salah satu santri yang aktif dan bisa dibilang yang taat kepada sang guru. Jadi selama 2 tahun namanya Beni belajar di Padepokan Kalijogo, akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke Lampung, yaitu di Tulang Bawang Unit 2. Pada saat itu beliau masih belum memiliki rumah, hanya mengontrak di kawasan Unit 2. Beliau yang rajin dan sering menolong orang lain. Pada saat itu ada sebuah kejadian yang saya tahu, nggak tahu ini kejadian simpang siur atau memang faktanya. Beliau berjualan di pasar Unit 2, dan saat itu ada
seorang warga yang kesurupan, dan beliau mencoba untuk menangani dan berhasil menangani orang yang kesurupan itu, dan disaksikan oleh orang banyak. Dan mulai dari itu mulailah ada beberapa orang yang meminta bantuan kepada beliau untuk berobat dan meminta doa dari beliau. Dan tidak lepas dari itu mulailah tersebar kabar dari mulut ke mulut tuh. Jadi orang itu mulailah, namanya juga orang kan, berbagi informasi dari mulut ke mulut, dan tersebarlah berita tentang beliau ini. Jadi pada saat itu terdengarlah oleh seseorang yang bernama Irawan. Jadi Irawan ini beliau asli dari Nusa Tenggara Barat, asli Lombok, dan kebetulan beliau sedang berada di di Lampung. Beliau berada di Lampung, dan saat itu beliau memang memiliki ketertarikan khusus juga tentang dunia spiritual. Dan saat itu pun Mas Irawan ini ya dengan setelan bisa dibilang, jadi orang nggak tahu juga benar apa tidak. Jadi saat seseorang belum mengenal dunia spiritual, atau mungkin dia belum mengenal tentang Tuhannya, tapi rata-rata yang saya tahu seperti Mas Benny itu kan dengan setelan yang rock and roll, dan begitu juga dengan Irawan dengan topi miring, dengan baju singlet dan celana pendek yang sudah robek-robek, datanglah bertemu dengan Mas Benny ini. Karena dari berita dari kawan ke kawan, akhirnya terdengarlah dan dikatakan ada seseorang yang pandai, ini namanya juga mulut orang, kalau tidak mengurangi maka melebih-lebihkan. Nah, kemudian Irawan mengetahui tentang Benny. Kemudian Irawan mendatangi kediaman Benny dan bermaksud untuk sharing atau masalah dunia spiritual untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu spiritual. Di sini saya tidak mengatakan beliau datang untuk belajar. Ya. Kemudian tersebar lagi dan diketahui oleh Panglima Senopati. Jadi Panglima Senopati, saya kurang tahu nama asli beliau. Jadi Panglima Senopati mengetahui itu kabar karena dari teman ke teman, akhirnya beliau pun tertarik gitu kan. Nah, jadi Irawan dan Panglima Senopati ini bisa dikatakan Padepokan Singoluhur atau Padepokan ini itu adalah tempat pertama mereka belajar atau sharing untuk mengetahui tentang dunia spiritual. Kemudian tersebar lagi dan diketahui oleh Eko, oleh Ardi dan Ki Jangkung dan yang lain-lain mulai tersebar dan mulai berdatang-datangan. Kemudian mereka mulai merajut mimpi. Mereka mulai untuk salah satu dari mereka mulai untuk memberi saran bagaimana untuk setiap kegiatan itu direkam dan diupload ke YouTube. Dan saat itu setelah mereka mulai menyusun istilahnya perjalanan mereka dalam dunia spiritual, karena mereka niat pertama ya untuk memperkenalkan dunia spiritual yang berbeda daripada yang berbeda. Mungkin orang-orang itu mengenal spiritual itu loh, dunia goib yang mengerikan dengan hantu yang mengeri-ngerikan. Jadi mereka memberikan untuk memperkenalkan dunia goib dengan sesuatu yang berbeda. Mereka bisa menarik jin dan memasukkan energi jin ke dalam tubuh seseorang dan bisa diajak untuk berinteraksi. Kemudian bisa ditanya-tanya, dan disitulah mereka untuk niat pertamanya. Namun apa yang terjadi, ternyata apa yang mereka idekan itu sudah sukses gitu kan. Jadi mereka mengupload ke YouTube dan kemudian disusulah oleh kehadiran Pak Aom atau Pak Raden Mas. Maka dari itu dimulailah karir daripada Padepokan Singomas. Singomas diambil dari nama sang guru ya. Jadi Singomas itu diambil dari nama sang guru, yaitu nama guru daripada Benny, yaitu Romo Yai Singomas. Pasti ada yang penasaran kenapa Singomas bisa berubah menjadi Singoluhur kan?
Oke, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang bagaimana nama Pangeran Mandi Minyak bisa menjadi nama beliau dan lain-lain. Dan siapakah sih Pangeran Mandi Minyak itu sendiri? Di lain waktu akan saya jelaskan lebih banyak lagi. Oke, yang kedua kita bahas tentang Padepokan Kalijogo. Jadi Padepokan Kalijogo yang diasuh oleh Romo Yai Singomas yang berlokasi di Bandar Lampung adalah padepokan yang sudah mendidik banyak santri ya, dan yang sudah banyak melahirkan spiritual yang berpotensi dan berprestasi. Sosok Romo, beliau sangatlah ramah tentunya, ramah, sopan, santun, baik tutur bahasanya, berbeda dengan sang murid Penny. Beliau pandai bergaul dan orangnya itu juga welcome gitu, murah senyum kepada siapa saja, serta orangnya juga dermawan gitu. Di sini saya tidak bermaksud untuk membedakan ya antara kedua pihak, tetapi memang itu kenyataannya, bisa dilihat kalau di channel YouTube beliau. Nanti kemungkinan kalau kalian penasaran yang mana channel YouTube Singomas, yang mana channel YouTube Kalijogo, akan saya terahkan di bawah nanti. Jadi pada saat ada santri yang lulus dari Padepokan Kalijogo, maka akan diberikan julukan gitu ya, sebagai terah salah satu nama yang pernah diberikan kepada santri-santri sudah lulus gitu. Jadi Mas Benny juga pernah diberikan sebuah terah atau nama gitu ya, tetapi bukan Pangeran Mandi Minyak yang saya tahu, bukan Pangeran Mandi Minyak. Kalau nggak salah Raden Sapu Jagat atau apa, nggak tahu, saya lupa tentunya. Yang pasti bukan Pangeran Mandi Minyak. Jadi kita akan mendalami tentang Romo lagi. Siapakah Romo? Jadi Romo adalah seorang musisi ya, seorang musisi sekaligus pemain musik piano tunggal. Dan tidak heran jika ada kawan-kawan yang ingin misalnya datang ke Padepokan Kalijogo akan menemukan piano di ruang tamu beliau. Dan mungkin saat kalian datang di sore hari, mungkin beliau sedang latihan bermain piano dengan penyanyinya. Bahkan sampai hari ini masih aktif beliau sebagai seorang musisi piano tunggal untuk mengais rezeki ya. Tapi beliau juga aktif di YouTube. Selain aktif di dunia nyata, beliau juga aktif di dunia maya. Aktif di YouTube, aktif di Facebook. Oke, jadi
segitu yang bisa saya sampaikan tentang kedua padepokan ini. Tetapi saya mau memperkenalkan istilahnya santri-santri yang menurut saya memiliki prestasi yang menonjol di padepokan Singoluhur. Jadi satu adalah nama beliau adalah Walang Sangit. Jadi beliau adalah seorang pengembara ya bagi saya, karena sudah belajar tentang ilmu spiritual di banyak tempat dan berujung di padepokan Singoluhur. Mas Walang Sangit ini orangnya asik dan beliau selalu ceria dan bersemangat dalam segala macam kegiatan padepokan. Namun beliau punya hobi, yaitu hobi tidur dan hobi makan. Beliau dulunya adalah seorang karyawan ya di pabrik di Bekasi. Beliau dulu juga seorang pekerja keras. Beliau juga dulu ya begitulah, karena juga masih belum terlalu mengenal tentang dunia gaib dan dunia spiritual. Beliau masih suka istilahnya seorang pekerja keras di pabrik di Bekasi, dan beliau suka untuk mendaki gunung untuk menghibur diri. Beliau sudah mendalami dunia spiritual mulai dari umur 20 tahun sampai hari ini, dan alhamdulillah beliau sudah menikah di tahun 2019 kemarin. Jadi Mas Walang Sangit ini beliau termasuk orang kepercayaan ya, seorang kepercayaan di padepokan. Oke, yang kedua Hendra atau julukan di padepokan adalah Suropati. Beliau yang satu ini adalah santri terkeren yang ada di padepokan Singoluhur dengan fans mencapai mungkin ribuan orang. Beliau adalah orang kepercayaan pangeran. Di saat pergi bolang keluar kota ataupun di dalam kota untuk mengemudi mobil gitu kan, untuk mengganti saat pangeran mungkin lelah, beliau bisa menggantikan dan menjadi juru bicara di depan kamera untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi di sana. Dan beliau juga mempunyai batin yang cukup tajam untuk mengenal tentang, misalnya beliau bisa lah untuk membedakan yang hak dan yang batil. Oke, yang ketiga ini adalah Haris. Jadi beliau yang satu ini termasuk jarang terlihat di depan layar. Namun beliau adalah orang yang kepercayaan pangeran dalam membuat seperti kopi, susu jahe, dan makanan, karena beliau mendalami asma sholawat, dan penyajian beliau juga mengikuti sunnah rasul, mulai dari mengaduk kopi, mengaduk susu dan segala macam, bahkan membuat makanan dan lain-lain. Jadi beliau adalah orang kepercayaan pangeran dalam mempersiapkan makanan dan minuman untuk pangeran. Jadi yang keempat ini saya tidak tahu nama beliau, karena beliau ini orang yang benar-benar tertutup dan tidak akrab kepada orang yang baru dikenal ataupun untuk nggak tahu, karena dia ini katanya sih benar-benar tajam, mempunyai batin yang tajam. Sampai hari ini masih menjadi misteri bagi saya. Ya, tingkat batin yang cukup tinggi dan jarang bergaul dengan orang yang baru di padepokan, dan lebih aktif di padepokan jika ada jin yang tingkat tinggi atau mungkin ada orang yang mau berobat, beliau bisa. Misalnya beliau bisa menjadi tangan kanan daripada pangeran, orang kepercayaan pangeran dalam menangani itu, bahkan dalam pengobatan sekalipun beliau bisa. Oke, yang kelima adalah tentang Arya atau Karomah. Jadi beliau yang satu ini adalah orang yang paling terobsesi dengan sang guru, mulai dari cara berpakaiannya, bahasa tubuhnya, dan cara penggunaan ilmu. Beliau cukup aktif juga selama di padepokan Singoluhur, mulai dari segala macam kegiatan dalam maupun luar ruangan. Beliau juga sudah belajar di beberapa padepokan dan juga pernah berguru di padepokan Kalijogo. Dan sekarang beliau cukup aktif di media sosial, juga memiliki channel YouTube tersendiri. Dan sekarang beliau sudah tidak berada lagi di padepokan. Oke, yang keenam Irawan adalah santri tertua mungkin ya. Beliau adalah santri tertua, atau mungkin jangan disebut sebagai santri deh, antara ada yang tersinggung. Beliau adalah seseorang yang terobsesi dengan dunia spiritual. Dan padepokan Singoluhur adalah tempat awal beliau memulai untuk mengenal dunia spiritual.
Beliau menjalani berbagai macam pengalaman dalam dunia spiritual dan sudah melalang buana di dunia spiritual, mulai dari meditasi, bertapa, tirakat, dan lain-lain. Dan bisa dibilang tingkat batin sudah cukup mapan untuk menjadi seorang guru. Tetapi akhir-akhir ini ada banyak gesekan yang dialami oleh beliau, mulai dari jasad maupun batin, ya karena begitulah, karena perbedaan pendapat. Jadi satu lagi yang saya terangkan, ya mungkin karena ibaratnya begini, semua orang bisa memasak nasi, terkadang ada yang beranggapan saat kita memasak nasi airnya harus dibanyakan atau mungkin setengah jari. Ada juga yang berkata jangan setengah jari, cukup 1/4 jari. Ada juga yang berkata airnya cukup sedikit saja, ada yang banyak. Jadi kadang-kadang ilmu seseorang, pengetahuan seseorang bisa merusak dirinya sendiri, bisa menenggelamkan dirinya sendiri. Jadi berhati-hatilah. Jadi kita harus bisa belajar untuk menerima kenyataan dan menerima apa yang seharusnya, yang harus kita ketahui. Ya Allah wa'lam ya, tentang masalah kita bicarakan tentang dunia spiritual, maka kita bicarakan tentang hal yang tidak terlihat dalam mata. Mungkin hanya segini yang bisa saya jelaskan, karena jika saya sebutkan semua ya nggak akan ada habis-habisnya gitu. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tunggu lagi episode berikutnya tentang padepokan yang berkibar di Indonesia. Sekian dan terima kasih, dan selamat